swing trading ini menahan posisi floating kita, hitungannya adalah hari sampai minggu, bahkan sampai bulan. Sehingga kalau satu hari ini ndak masuk targetnya, ada masalah. Masih ada hari esok. Besok ndak ada potensi lagi, belum masuk posisi targetnya, masih ada hari esok lagi. Bahkan bisa berhari-hari, per minggu-minggu. Nah, tentu nanti yang berpengaruh adalah ketahanan, menghitung ketahanannya dan target. Targetnya disesuaikan karena ini jangkanya panjang. Targetnya bukan kecil, targetnya harus besar juga karena meresikukan yang gede. Floating lama kan itu meresikukan yang besar. Harus jalan dengan targetnya ya. Targetnya harus lebih besar dari resikonya. Misalkan resiko di sini ya, ketahanannya kita ambil yang misalkan ketahanan 100.000 misalkan pergerakan. Dari 20.000 ketahanannya sekian, maka lotnya misalkan ini ya. Ini contoh aja ya. 20.000 saya bagi dengan 100.000, ketahanan 100.000, maka lotnya 0,2 tadi ya. Lotnya 0,2. Dengan ketahanan ini dalam 1 bulan masih aman. Tidak akan MC sudah. Tidak akan MC 1 bulan. Dibiarkan pun tidak akan MC ya. Dengan lot 0,2, maka targetnya kalau kita mentargetkan 1 bulan, artinya 20 hari kerja. Itu resikonya juga beda, targetnya beda. Kalau tadi rata-rata harian, kalau day trading, swing, scalping, 1 hari rata-rata 500 pergerakan tadi. Maka untuk swingnya di bawah itu, anggap saja misalkan 300 atau 350 per harinya. Sehingga kalau 20 hari kerja, itu targetnya sampai 6.000. Target 6.000 sampai 7.000, 600 sampai 700 pip. Resikonya bagaimana? Tentu resikonya nanti kita perhatikan. Resiko itu tergantung kita mau resiko dengan rasio berapa. Nah, biasanya kalau saya gunakan 1:1,5 atau 1:1 juga boleh. 1:2 juga boleh saja. Tapi yang paling mendekati dengan analisanya 1:1,5. Artinya kalau itu resiko kerugian ya, Pak. Resiko kerugian. Artinya begini. Kalau targetnya 6.000, maka resikonya adalah sekitar 4.000. Kalau lot 0,2, ya kan, 0,2, potensi profit itu adalah 0,2 kalikan 6.000, $300 sebulan. Potensi kalau dia maksimal tersentuh resiko rugi kita 0,2 dikalikan 4.000 ya. 0,2 dikalikan 4.000, kita tinggal kalikan. Oke, sorry, mungkin hitungannya keliru ya. 6.000 saya kalikan dengan 0,2. Targetnya adalah 1.200. Jadi ini bisa berpotensi 1.200, bukan 300 tapi 1.200. Saya benahi dulu ini. Ini potensinya bisa 1.200. Sementara dari si resiko bisa 800. Maka risk dan reward rasionya tentu masih lebih besar dari profitnya. Kalaupun nanti tersentuh, berikutnya tersentuh lagi akan bisa minimal mengcover kerugian. Contohnya bagaimana? Ini saya kasih cuma sekilas saja ya. Nanti berikutnya kita bahas secara detailnya. Biar minimal ada gambaran dulu di awal. Nanti silakan dipilih ya. Untuk yang swing ini tidak bisa menggunakan time frame rendah. Dia harus lebih tinggi ya. Swing itu minimal D1 atau W1. Swing itu minimal D1. Kalau terlalu rendah nanti jadi banyak bias, akhirnya terkecoh dengan time frame kecil. Minimal D1. Ada banyak strategi yang nanti kita sampaikan untuk swing ya. Apakah strategi dengan follow trend, apakah strategi dengan reversal, nanti ada di sana. Satu contoh misalkan saya menggunakan strategi reversal ya. Strategi reversal yang kita gunakan adalah menggunakan double top double bottom ya. Double top double bottom itu artinya begitu dia menyentuh di atas dia ditolak, banyak sekali ditolak. Begitu menyentuh di bawah dia banyak sekali ditolak. Intinya dari swing itu ada ayunan yang signifikan, di sana ya. Ada ayunan signifikan itu seperti apa? Oke, saya tunjukkan begini. Dia bergerak turun. Di sini ada
swing ya, di bawah itu ada swing. Kemudian dia bergerak naik lagi, dari sisi tren dia turun, udah naik lagi, kemudian turun lagi. Fokus kita adalah reversal, pembalikan, di mana tren sebelumnya adalah turun kuat, kemudian naik tidak mampu dengan pergerakan lebih kuat lagi, dia turun lagi, mencoba kembali ikut tren, tapi gagal sampai di sini, gagal lagi, sehingga dari area di sini, swing di sini, ini tidak mampu, dia memantul begini namanya, ini mengikuti reversal, dia pembalikan. Ada tanda-tanda di sini dia memantul berbalik. Apa tanda itu? Nanti kita bahas lebih lanjut. Ya intinya ini ada tanda-tanda pembalikan. Andaikan kita menunggu sampai di sini, ini konfirmasi di sini, hijau yang panjang, entry buy kita itu di sini misalkan. Ini buy-nya di sini. Oke. Kalau tadi di emas itu bisa menggunakan target 500, ya di euro Jepang yen tentu lebih kecil tadi. Jepang yen itu lebih kecil, mungkin bisa menggunakan 300 sampai 400 per hari ya. Dari sini kalau kita menghitung untuk swing tentu di bawahnya ini ya, bisa 200 sampai dengan 250 di antara ini, sehingga kalau 20 hari kerja ini 4.000 sampai 5.000 tadi ya. Target itu sampai 5.000, maka resikonya ya kalau 1:1,5 misalkan ya, dikalikan saja ya, 1:1,5, 5.000 saya bagi 1,5 ya, 5.000 saya bagi 1,5, 3.000 ya, saya anggap 3.000 yang paling gampang, resikonya 3.000, risk adalah 3.000. Jadi nanti menghitungnya begini ya, cara kita untuk menghitungnya ya. Ini entry-nya buy di situ, maka targetnya tadi adalah 5.000. 5.000 dari titik entry naik ke atas. Nah, ini kan 5.000-nya cukup jauh. 5.000-nya cukup jauh. Mengingat ini di euro Jepang yen. Yang realistis tentu yang paling kecil dari 4.000. Makanya ini swing untuk berapa hari? Swing itu rata-rata kalau di emas itu ya sekitar 1 bulanan, 1 bulan sampai 2 bulan, 1 sampai 2 bulan itu maksimal. Kalau di emas ya. Jadi dalam rentang waktu itu kita sudah menghitung semua. Bisa jadi nanti 3 minggu itu bisa close posisi yang sesuai dengan targetnya. Itu ya. Jadi kalau misalkan 4.000 targetnya tadi yang seperti yang kita hitung, ini kan targetnya, maka resikonya adalah 1,5-nya. 1,5 itu kira-kira ini kan 1:1, 1,5 di sini. Nah, itu ditarik di bawah dari titik entry. Yang di atas itu target, yang di sini adalah resikonya. Kalau yang swing ini wajib dikasih SL dan TP, walaupun tetap nanti kita close manual. Ada TP, ada SL. Perkara nanti kita exit di lebih awal kan kita urusan tidak masalah gitu. Yang penting ada tetap namanya batasan. SL-nya taruh di sini.